Katanya Malaysia krisis beras, para sahabat. Ini pekerja daripada Indonesia, para sahabat. Mas Farhan membuktikan makan beras dekat Malaysia sekelas beras premium bagi buat orang-orang kaya, makanan orang kaya dekat Indonesia. Dekat Malaysia, Mas Farhan mampu beli. Ini berasnya. Aku tengok ya, aku tengok. Ini dia. Ini beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngeluruskan sebuah video yang beredar di media sosial, di TikTok ataupun di Facebook ataupun di YouTube tentang isu kelangkaan beras dekat Malaysia gara-gara Selat Hormuz ditutup, ekonomi Malaysia menjerit macam itu, bahkan mengemis beras ke Indonesia, ke Menteri Amran katanya para sahabat. Ini sebenarnya sudah isu sudah lama, banyak fakta-fakta yang dibuka oleh orang yang bekerja dekat Malaysia ataupun orang Malaysia sendiri ya para sahabat. Ini tak ada beras impor dari Indonesia, dan sekarang para sahabat katanya mau impor beras dari Indonesia sebesar 200 ton katanya para sahabat. Bahkan Malaysia meminta harga yang murah katanya para sahabat. Ini betul apa enggak ya Malaysia krisis beras? Padahal Mas Farhan semenjak bekerja dekat Malaysia tak pernah merasakan satu bulan Mas Farhan tak makan macam itu. Tak ada beras nak beli dekat kedai runcit, nak supermarket pun tak ada macam itu. Tak adalah isu semacam itu para sahabat. Dan Mas Farhan akan membuktikan, dan kan baru bulan ini baru gaji para sahabat, dan kebetulan ringgit Malaysia sudah menyala para sahabat sampai 4.400 sekarang, dan Mas Farhan akan membuktikan apakah di Malaysia akan krisis beras dan Mas Farhan akan kelaparan tinggal di Malaysia para sahabat. Kita akan pergi ke supermarket dan akan saya ringkasin macam mana, apakah ada tak ada beras di Malaysia para sahabat. Oke, kita pergi, let's go. Nah, ini dia para sahabat, Mas Farhan sudah sampai ke supermarket. Ini minyak juga banyak dekat sini, minyak. Mas Farhan cari beras biasanya di belakang. Nah, ini beras ini. Nih. Ini kedai kecil ini ya. Kedai kecil, jangan samakan Mas Farhan kalau buat video dekat TikTok tuh. Nih, 29.50 sen sahaja. Ini berapa ini? Ini 26 ringgit sahaja. Oh, sekencan best. Ini sekencan ini ada sawah dekat Malaysia para sahabat. Sekencan. Ini super spesial tempatan SST 5% para sahabat. Ini beras tempatan, ini beras Malaysia. Ini juga sekencan best. Mas Farhan tak habis pikir lah dengan konten-konten Konoha yang mengatakan Malaysia krisis beras akan kelaparan. 26 ringgit ini super spesial tempatan saga ya para sahabat. Nih Mas Farhan banyak beras kat sini. Mas Farhan beli ini para sahabat. Ini beli beras wangi, beras sedap, beras premium. Kalau dekat Indonesia orang yang kaya-kaya yang makan ini para sahabat. Tapi syukur alhamdulillah Mas Farhan dekat Malaysia boleh makan beras premium para sahabat. Nih enak ini, sedap ini, beras dari Thailand ini para sahabat. Jadi kalau dekat Indonesia mengatakan di media sosial Malaysia akan kelaparan, krisis beras, ini 5 kilo sahaja para sahabat. Ini Mas Farhan sudah beli, dapat ini 5 kilo. Ini pun minyak paket ya. Ini minyak yang subsidi para sahabat. Jadi Mas Farhan tak beli karena Mas Farhan bergasing. Jadi tak beli para sahabat. Ini akan membuktikan harga ini RM2.50 ya. Kalau yang subsidi itu, yang minyak paket kayak gini. Ini minyak paketnya para sahabat. Wah, dekat Malaysia ini yang dikatakan dekat dunia para sahabat. Memang benar bisa ketahanan krisis. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman, beras yang Mas Farhan beli tadi ya. Ini beras dari Thailand ini. Ini beras dari Thailand, bukan beras daripada Indonesia. Katanya Indonesia berlambat berasnya, katanya Indonesia ketahanan pangan, swasembada pangannya para sahabat sudah stoknya sudah mencecah 5.000 tan para sahabat. Ini
Ini kenapa masih banyak dekat media di TikTok, dekat Facebook, dekat YouTube, warga masih menjerit, mencekik warga sendiri dengan harga yang sangat mahal para sahabat. Ini dekat Malaysia, Mas Farhan beli 5 kilo dengan harga RM32 para sahabat. Mas Farhan ini makan satu bulan nih, makan satu bulan 5 kilo saja karena seorang sakit para sahabat. Kadang Mas Farhan pun jarang masak dekat rumah macam itu. Mas Farhan lebih suka beli dekat luar. Kadang-kadang kalau malas balik kerja letih beli dekat luar macam itu. Kadang-kadang beli burger macam itu dekat dekat kedai-kedai dekat Malaysia ini kita mampu beli macam itu. Akhirnya kalau banyak yang bercakap kan, kalau orang yang merantau ke Malaysia, ceritalah anak rantau. Banyak orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia banyak mengatakan, saya dekat Indonesia tak pernah makan sedap, tak makan enak, tiap hari tak makan ayam, tak makan ikan, tak makan telur macam itu. Ketika merantau ke Malaysia, para sahabat, itu akan terasa dalam kita sendiri. Kita macam Alhamdulillah ya Allah, kita setiap hari makan sedap duduk dekat Malaysia macam itu. Makan buah-buahan, apple dekat pasar malam, satu lompok itu RM10 itu ada yang kecil-kecil, ada yang RM5 per sahabat, satu longkok ya. Jadi kita ini mampu beli apa yang kita nak makan kalau kita bekerja dekat Malaysia ini para sahabat. Mas Farhan bisa mencicipi macam itu. Yang dulunya dekat di Indonesia tak pernah saya rasakan dekat Malaysia, saya bisa merasakan makanan-makanan tersebut macam itu. Apalagi beras. Ini yang terjadi isu dekat sekarang ini dekat media sosial. Beras para sahabat, ini beras. Karena Indonesia dikatakan bahwasanya Indonesia pula Malaysia ini para sahabat dikatakan sangat tergantung beras impor dari luar negara macam itu. Indonesia ini stoknya sudah banyak dan Malaysia mengemis minta beras, Menteri Amran kata si Benik para sahabat. Menteri Amran bagi aku beras macam itu. Tetapi yang isu sekarang ini para sahabat, Indonesia akan memberikan beras ekspor ke Malaysia dengan sebesar 200 tan katanya. Ini 200 tan ya yang aku tengok dekat media sosial yang final itu. Tetapi katanya ditawar murah katanya sahabat. Ini ada aja si Benik ini. Kalau kalau memang sudah ada perjanjian nak mensupport negara jiran Malaysia, karena Malaysia pun juga menampung banyak warga negara Indonesia sahabat bekerja dekat Malaysia ataupun yang halal ataupun yang non halal macam itu. Tetapi kalau yang halal sahabat, is the best. Mas Farhan ajukan jempol, pertahankan sampai sekarang sahabat, karena ringgit Malaysia sekarang lagi kukuh. Ini bagus kalau yang halal, karena yang halal ini bagi warga Malaysia sahabat, mereka itu bayar cukai kepada kerajaan, membayar visa permit itu kan, membayar visa setiap tahun, sambung permit macam itu. Jadi kalau yang ilegal itu agak kurang direspek sama orang Malaysia macam itu, karena mereka itu datang menceroboh, tak bayar apa-apa, tak bayar kutipan cukai kepada negara macam itu. Jadi beras, Mas Farhan ucapkan satu kali lagi, beras dekat Malaysia, Mas Farhan tak pernah kena marah. Ini makanannya kalau dekat Indonesia ya sekelas orang kaya. Kalau dekat Malaysia bekerja daripada Indonesia mampu beli makanan beras premium bagi orang kaya. Kalau dekat Indonesia ini berat makanannya yang premium lah, makanan-makanan orang kaya macam itu. Jadi kalau bekerja dekat Malaysia para sahabat, Mas Farhan rasakan sendirilah. Syukur Alhamdulillah lebih daripada cukup. Kalau Mas Farhan bercerita ketika balik kampung, Mas Farhan boleh beli tanah, boleh bina rumah, macam boleh bantu mak bapak dan keluarga, anak famili. Banyak yang tak percaya macam itu. Kalau sekarang banyak kan viral di media sosial kenaikan mata uang ringgit sekarang, sangat menesit macam itu. Baru orang dunia sekarang, orang Indonesia sekarang pun melirik mata uang rupiah, mata uang ringgit Malaysia. Jadi banyak yang mengatakan dekat Malaysia kerjanya enak macam itu. Tetapi jangan masuk secara ilegal, itu sahaja perhatian. Jangan masuk secara ilegal. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi